Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa pengen banget membahas tentang bagaimana sih supaya gaji kita cukup. Apakah harus penghasilannya besar atau harus dikelola? Sudah mencoba mengelola tapi tetap saja kurang. Tetap saja ada aja pengeluaran dadakan, pengeluaran tak terduga dan lain sebagainya. Nah, di sini akan emak coba mengupas bagaimanakah caranya supaya penghasilan kita itu cukup meskipun berapapun itu. Nah, mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Nah, di sini tuh emak mau sedikit sharing bagaimana cara emak supaya gaji berapapun bisa cukup. Bagaimana cara kita menempatkan diri, bagaimana cara emak menanamkan mindset di kepala emak supaya berapapun rezeki dari Allah itu akan selalu cukup. Supaya penghasilan cukup, kita harus menanamkan atau mengubah pola pikir kita terhadap kata cukup. Nah, pada sebagian besar orang menganggap memiliki standar sendiri untuk cukup. Tapi kalau emak Saufa, supaya cukup, supaya penghasilan kita itu enggak kurang, buatlah standar sendiri dalam kehidupanmu. Dan standar cukup itu sesuaikan dengan kemampuanmu. Jangan memakai standar orang lain untuk melihatnya itu cukup. Contoh, ada orang yang harus memakai baju sekian ratus ribu baru dianggap bagus. Ada yang orang memang hanya memakai daster saja sudah merasa cukup dan dia percaya diri dan cantik. Ada juga yang tidak menetapkan standar, yang penting menutup aurat itu aja. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di mana level kita, di mana kemampuan kita, dan kita juga harus mensyukurinya gitu. Jadi jangan pernah kita merasa wah kok kita begini terus, kita kurang. Jangan ya. Jadi selalu bersyukur, selalu menerima, dan selalu positive thinking. Jadi kita itu bisa loh cantik dengan adanya diri kita tanpa harus menetapkan standar sama seperti standar orang lain. Sama seperti mindset tentang tujuan hidup. Sebagian orang menganggap tujuan hidup mereka itu adalah untuk bahagia, sehingga melakukan segala cara untuk mencapai kebahagiaannya. Nah, apakah standar bahagia itu bisa membuat kita bahagia? Belum tentu. Nah, setelah dari pengalaman Emak Saufa, ternyata standar hidup yang mudah digapai dan kita bisa bahagia itu adalah tenang. Jadi dengan ketenangan kita akan menemukan kebahagiaan. Tapi kita belum tentu bahagia apabila kita tidak tenang, seperti itu ya. Jadi dengan memiliki standar hidup yang tenang dari dalam hati kita, kita jadi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Apalagi yang berhubungan dengan hutang, yang berhubungan dengan beban, yang berhubungan dengan gaya hidup. Kita bisa mulai belajar bagaimana sih kita itu hidup tenang. Ya, salah satu kunci hidup tenang yaitu menerima takdir Allah dengan ikhlas dan berusaha bersyukur, berusaha bahagia tanpa ada syarat. Itu adalah salah satu kunci ketenangan yang bisa semua orang gapai tanpa alasan. Jadi meskipun kita gaji kecil, alhamdulillah. Meskipun kita makan tempe, alhamdulillah, kita masih bisa memiliki rezeki, masih bisa makan.
Toh masih banyak di luar sana yang belum seberuntung kita. Kalau kita cara pandangnya seperti itu, insya Allah deh, berapapun kita pastinya ya insya Allah kita bisa menempatkan diri. Nah ini tuh dari Emak Saufa sendiri tuh terus belajar ya, terus belajar. Jadi kalau kita mulai pikiran was-was, tidak tenang, rasa takut, berusahalah menanamkan ketenangan di dalam diri sendiri. Ya caranya banyak ya, ada istighfar, ada zikir, ada pasrah terhadap takdir, terus selalu berdoa seperti itu. Itu yang insya Allah ya beberapa jalan yang bisa membuat ketenangan dalam diri kita. Jadi pada dasarnya kata cukup ya, supaya kita cukup itu sebenarnya tidak ada standar. Jadi cukup, rasa cukup itu ada di dalam diri sendiri dan kita yang menumbuhkannya. Rasa qanaah, merasa cukup, alhamdulillah, bersyukur dan menerima. Dan pastinya ya kalau emak bilang begini, "Mak, tapi anak saya begini, suami saya begitu." Sebenarnya gini loh Bun ya, semua itu dari kitanya, dari kita sebagai istri. Apabila kita sebagai istri dan seorang ibu, kalau kita tenang menghadapi anak dan juga suami, insya Allah mereka akan ke bawah tenang juga gitu. Jadi dengan sikap yang kita tunjukkan, ketenangan kita, semua ada masalah kita tenang, jangan terburu-buru, jangan terbawa emosi. Insya Allah akan mereka akan terbawa positif kita gitu loh, akan terbawa itu insya Allah. Dan satu lagi ya, apabila kita sudah menanamkan dalam diri kita, kita bahagia apapun yang terjadi, kita tenang, insya Allah rezeki juga insya Allah akan datang dengan sendirinya gitu loh. Selama kita mau usaha, mau berdoa dan juga menerima. Dengan ketenangan di dalam diri, kita jadi berpikir beberapa kali untuk memilih sesuatu jalan yang instan seperti hutang dan lain-lain. Jadi kita akan memilih sesuatu yang lebih aman dan membuat kita tenang seperti menabung, terus banyak lagi jalan yang lainnya. Jadi kita tidak terburu-buru dalam mengambil sesuatu. Jadi sebenarnya ketika kita tenang, banyak energi positif yang akan kita dapatkan. Jadi bahagialah orang yang selalu merasa cukup. Insya Allah dengan menanamkan rasa cukup di dalam hati, akan tumbuh rasa syukur, dan dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Rasa cukup dalam diri itulah yang akan membuat kita menjadi tenang dan kita akan bahagia. Jadi sekecil apapun gaji bunda, selama bunda itu tidak memiliki standar dalam cukup, jadi bunda bisa menerima dengan ikhlas dan berusaha memanfaatkan gaji bunda sebaik-baiknya. Insya Allah akan cukup. Dan yang paling penting lagi, insya Allah akan ada rezeki-rezeki yang lainnya. Itu pasti ya, karena pada dasarnya manusia itu sudah ditakar rezekinya masing-masing dan tidak akan salah alamat. Nah demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.